Kominfo tuh dia bikin aturan tuh kayak rumah nih, bangun rumah. Dia tuh yang dibangun tuh bukan pondasinya dulu nih. Tapi dibangun dia apa? Dindingnya, yang pintu gitu. Tapi intinya yang core-core-nya tuh dia justru nggak diprioritaskan. Padahal seharusnya ketika pengen bangun sesuatu biar kuat, itu strukturnya harus kuat dulu gitu. Si PSE-nya itu bekerja sama dengan baik. Udah sih lu daftar aja udah. Itu nggak bakalan rame kayak gini. Tidak semudah itu. Saya tidak bisa main game sampai ke kantor saya berubah jadi dinosaurus. Gizmo Talk Podcast. Lihat apaan sih? PayPal-nya udah pada turun cair. Tuh ini buka PayPal nggak bisa nih. Ternyata saldonya kosong. Dia pay letter dia. Dia pay letter dia. Tapi itu diblokir kan? Jadi diblokir nggak? Apa tuh? Belum, dikasih waktu. Kita dikasih waktu 5 hari. 5 hari ya. Nah, ini permasalahan. BCA sih langsung ini down. Oh iya, barusan down ya. Iya, down. Ini teman-teman gamers pada ngeluh semua nih, pada maki-maki, wah gimana main game nggak bisa. Wah, gimana pemerintah macam-macam. Masalahnya nggak cuman PayPal. Ada beberapa platform gamer. Kan saya sendiri pemain gamer casual ya. Ini semua adalah problematika dari PC Kominfo. Tinder tuh masuk gamer ya? Tinder. Si Gameplay. Gamer main Tinder, bukan Tinder main game. Bukan. Apa sih PSE itu sebenarnya kok sekarang rame banget tuh kayaknya? Ya kalau PC sendiri ya memang lagi rame. Lagi rame ya? Lagi rame. Singkatannya apa PSE? PC itu. Lu jangan lebih nggak tahu loh. Kita lagi bukti nih. Oke, Gizmo Friend, jadi kita ngumpul di sini adalah pengen bahas tentang kontroversi dari ya nih benar. Kontroversi dari pemberlakuan ya untuk yang pendaftar PSE ya. Jadi Kominfo ini kan lagi habis jadi hujatan sejuta netizen. Jadi karena kebijakan memblokir beberapa website karena terkait pembatasan deadline dari pendaftaran PSE ya. Tanggal 20 Juli kemarin gitu. Nah ini jadi kita tuh ngebahas sengaja untuk biar menciptakan ketubiran baru gitu di sini. Memindahkan ketubiran di net. Saya mau sambat, terserah Om Cawer, Mas Bam atau Posari mau tubir, terserah saya mau sambat. Aku masalah sambat karena gini. Saya kok sebenarnya nggak bersinggungan langsung sama PSE Kominfo ya sebenarnya, tapi beberapa game yang kayak di Steam, terus ada di Epic Games, terus ada di Origin, itu semua nggak bisa diakses. Itu buat saya tuh 1 minggu kemarin saya berubah jadi Charizard saya itu. Tapi Pokopang bisa. Pantesan tadi pas ke kantor tuh pakai kostum dinosaurus itu salah satu ekspresi. Saya tidak bisa main. Saya ekspresi tidak bisa main game sampai ke kantor saya berubah jadi dinosaurus yang nggak terurus. Emang kenapa kalau misalnya diblokir? Diblokir kan lu cuman nggak bisa main game doang. Iya. Tapi kan main game seperti apa kata bapak yang semalam itu permainan itu. Domino. Slot ya? Mana slot? Lu bukannya suka slot? Slot USB Type C slot USB Type C. Jadi berarti emang ini ya kebijakan dari pemerintah itu memicu kontroversi ya. Karena ternyata banyak yang nggak siap lah. Jadi nggak cuma gamers tapi termasuk developer game juga yang dia pemerintah kan visinya katanya pengen memajukan e-sport, pengen mendukung developer. Sementara kalau game tuh platform utamanya di Steam kalau nggak salah ya. Salah satu lah ya. Salah satu yang paling terbesar di dunia. Tapi kan yang tiga-tiganya semua diblokir. Yang protes itu adalah mereka yang mencari nafkah di situ. Iya. Tapi sebenarnya menurut gue pemerintah tuh bagus niatnya. Ya niatnya bagus memang. Iya. Bagus. Eksekusinya berantakan. Bukan masalah, gini loh maksudnya. Kalau di komik yang seharusnya yang kalian salahin itu adalah Steam-nya dan segala macam, jangan salahin pemerintahnya. Steam udah bayar pajak 10%. Ya tapi kan apa salahnya lu daftar lagi gitu loh. Peraturannya bertumpuk-tumpuk.
Buat Jadi apa? emang birokrasi di Indonesia itu terkenal ribet sih emang. Udah bayar pajak. Itu udah terkenal sih Indonesia itu. Udah bayar terlalu banyak pintu-pintu gitu. Tapi udah lumayan loh sekarang birokrasi. Kayak misalnya mau ngurus kawin aja Cepet ya? cepet sekarang. Iya, Cerainya cepet juga nggak? Caranya susah. caranya susah. Ya. Jadi ini ceritanya ini sih ya, tukang bubur masuk komplek itu nggak bisa-bisa ya. Dia tegas spam ya. Ini maksud gue tuh ini kan buat kemaslahatan kita gitu kan, masyarakat Indonesia, biar tuh rapih gitu loh administrasinya semuanya gitu. Rapi di mana? Ya, rapi maksudnya lu daftar- Bikin situs PC aja. Kagak bisa. Di hack terus. Rapi di mana? Gimana itu rapinya? itu salah talent kominfo-nya. Makanya mesti harus Jadi dilanjutkan ulang nih. jadi yang perlu diributkan siapa nih berarti? Saya sih begini sih. Yang soalnya disalahkan sebenarnya siapa nih? Silakan kebijakannya atau eksekutornya atau apanya tuh? Kalau gue sih balik lagi ya, ini kebiasaan negara kita ya. Negara itu paling jago banget bikin regulasi. Tapi tuh kadang-kadang untuk pemberlakuannya atau pelaksanaan tuh kadang-kadang ya itu carut marut Iya. gitu kan. Kita itu negara paling gampang lah bikin regulasi A, B, C, D, E, F, G gitu. Tapi setelah Penerapannya nanti nggak penerapannya, tegas. ya, Iya, dari iya. dulu kan kayak gitu. Nah, Pasal karetnya banyak banget ya. iya. Bobo. Dan si PSE ini sebenarnya bukan baru-baru juga loh, karena udah sejak tahun 2012. Iya, Iya, 2012. Iya, itu kan sebenarnya ini turunan dari Iya. regulasi sebelumnya kan. Jadi Iya, iya, part ada of revisi undang-undang dari- ITE iya, macam-macam turun-turun revisi gitu. dari peraturan pemerintah. Kalau nggak salah Iya. peraturan pemerintah itu nomor 82 tahun 2016. Nah, habis tahun 2019 itu direvisi lagi tuh. Penyelenggara sistem dan elektronik transaksi elektronik itu direvisi lagi. Terus tahun 2020 yang sekarang jadi permen. Iya. Jadi permen nomor 5. Permen yang sangat pahit. Iya, penyelenggara PSE itu. Permen yang sangat pahit. Nah, Permen. tapi itu kan sebenarnya panjang ya. Maksud gua yang agak aneh, oke lah bilang dalihnya kalau si Kominfo itu bilang ini sebenarnya kita udah lama kok ngasih tahu Iya. mensosialisasikan si PSE ini gitu. Tapi masalahnya, menurut gue sih masalahnya satu lagi. Ini kan sebenarnya Ya, nggak masalahnya kasih- sih udah jelas. Kominfo itu diisi sama boomer. Itu udah masalah yang paling jelas, sangat krusial dan to the point. Udah. tapi lu pikir dong, maksud gue bukan masalah boomernya ya. Apa? Lu Bom-bom lu merasa nggak sih kalau misalnya karena boomer itu tuh hidupnya lebih punya pengalaman lebih banyak besar dari lebih lama dari lo yang pada milenial pada Gen Z. Iya benar. Dia tahu Benar. apa yang baik buat kita, buat anak-anaknya. itu nggak sarkas kan ya? Kan gue disuruh pro katanya, gue pro. Iya, jadi ya benar. Jadi Itu gini, betul. ini pokoknya sebenarnya problem kementerian lah. Iya, Problem iya, itu iya. memang ya kita nggak bisa menghindari, memang ada si baby boomer itu. Malah dulu ada sempat ada himbauan untuk memangkas itu kan generasi itu generasi, kan, satu satu generasi. Jadi yang itu dibuangin aja deh gitu. Jadi biar yang bawah ini terselamatkan gitu. Itu dulu ya, gua nggak tahu itunya apa Apa itu lu zaman Jam Tifatul? jamin juga sih. Nggak, Kan. nggak. Itu pernyataannya itu zaman Tifatul atau zamannya itu kayak pas lagi revolusi Prancis gua. Itu masuk PKS tuh. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya Gue udah. simpatisan. Jadi kalau menurut gue itu udah bener loh, maksudnya si pemerintah tuh istilahnya gini loh. Bener kata si Bung Semi, Semi Simanggil. CS-nya nih sekarang CS-nya nih. Kata Pak Semi itu yang Kominfo, Iya. kita tuh bener sebagai tuan rumah ya berhak gitu loh mendata Iya. siapa aja tamu-tamu kita. Lo kalau misalnya datang ke rumah ya udah gitu loh, lo mesti lapor lah 1 kali 24 jam ya kan, Iya, terus lo ngikutin betul. apa peraturan yang ada di rumahnya kita gitu. Itu betul. Terus Iya. transaksi itu Sekarang ya. gini betul, ya, betul. mereka disuruh daftar nggak mau daftar, apa namanya kalau misalnya itu bukan menantang lo,
Ayo. Itu betul. Ibaratnya gini, lu Ya kayak kan? kos-kosan elit ya. Lu tuh masuknya itu, kamu 1 kali 24 jam terus lapor nih ke KTP cuy. Isi buku tamu. Permasalahannya kalau Gak sesimpel itu. kalau yang mau melindungi itu betul, kita sepakat. Terus Orang-orang kenapa lu pada protes? kita protes karena sebenarnya Permen Kominfo itu bakal jadi sesuatu pasal karet berikutnya. Karena dasarnya itu adalah harus adanya dulu adalah RUU perlindungan data pribadi. Sedangkan RUU perlindungan data pribadi belum jadi. Jadi apa yang mendasari itu? Kalau secara bahasa hukumnya, peraturan yang seterusnya itu akan bersifat turun. Nah, jadi kalau yang ini udah ada Permen Kominfo itu pasti akan di apa istilahnya? Diperbaharui atau diganti. Ini juga ada Perlindungan data itu bukan yang lebih ke user ya? Iya, ada lagi nih. Aliansi Jurnalistik Indonesia AJI, dia juga memberikan rilis pers, dia tuh menolak Permen Kominfo 5 2020 karena dianggap ancaman baru bagi kebebasan pers. Itu AJI ya itu ya. Nah, itu tapi mungkin kalau yang lain nggak tahu, tapi kalau versi AJI pers ya? iya, Bukan gamer nih. bukan gamer nih. Dia meminta Kominfo tuh untuk membatalkan permen ini karena ada beberapa Karena hal. yang poin ini kali melihat konten itu kali ya? Coba. Gitu ya. Apa sih? Nah, saya juga nyari-nyari nih. Nah, ada pasal-pasal bermasalah. Pertama, pasal 9 ayat 3 dan 4 yang memuat ketentuan PSS swasta tidak memuat informasi yang dilarang. Kriteria informasi dilarang tersebut meliputi yang melanggar undang-undang, meresahkan masyarakat, dan mengganggu ketertiban umum. Jadi kriteria meresahkan masyarakat itu tuh dianggap karet gitu loh. Jadi nggak jelas tuh meresahkannya di sebelah mananya, takutnya itu kayak itu. Meresahkan itu sebenarnya subjektif ya. Iya, Untuk sangat mungkin- lentur. Ya, misalkan Itu seperti undang-undang ITE tuh. Jadi kayak Kayak Cawir tiap hari liatin medsosnya Anya Geraldine merasakan. itu jelas meresahkan. nah Enggak. itu meresahkannya tuh Kalau nggak dari muat. sudut pandangan saya sendiri, maksudnya itu kan dari teman-teman Aji. Iya. Itu ada satu pandangan sebesar sebenarnya. Kenapa PSE ini salah satu yang bisa mengancam kebebasan berekspresi? Karena roadmap besarnya adalah RUU KUHP. RUU KUHP itu ada salah satu pasal yang sangat ultimatum di mana kebebasan interaksi manusia di internet itu akan dikekang habis-habisan. Tidak boleh mengkritik, tidak boleh menyerang satu organisasi atau lembaga, bahkan Tapi itu presiden. masih RUU kan? Masih RUU. Nah, ini udah ada permennya. Berarti kalau permen ini jadi ditambah dengan RUU yang jadi, berarti siap-siap semuanya dipidana. Sehabis ini video ini kita akan dipidanakan semuanya. Kalau gue sih ngeliatnya begini ya, mungkin perspektif gue mungkin agak beda. Sebenarnya gini, balik lagi, kita itu memang biasanya tuh regulasi yang dikeluarkan pemerintah sebenarnya ya gak semua bagus, cuman untuk si PSE ini sebenarnya benda dasari itu lebih kayak ibaratnya kita punya rumah nih. Semua pun juga gue yakin di beberapa negara pasti mengharuskan PSE itu mendaftar sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara setempat ya. Nah, si PSE ini kan sebenarnya itu kan udah panjang tuh dari tahun 2016 untuk Panjang. Nah, itu gue lebih mempersoalkan itu sih. Jadi 2016 tuh panjang banget, berapa tahun tuh? Berarti 6 tahun ya. 6 tahun sebelum akhirnya deadline. Jadi nah, selama 6 tahun itu ngapain aja gitu? Ngetok pintu kah atau apakah atau Nggak ada. Nah, Kan mereka lagi blokirin bokep. maksud gua Semua internet yang nggak kencang. 6 tahun itu panjang loh. Ibaratnya itu separuh lebih dari periode pemerintahan Jokowi lah, ibaratnya kayak gitu kan. Nah, seharusnya tuh 6 tahun itu dimanfaatin. Kalau misalkan pemblokiran itu ada, biar kagak netizen tubir segala macam misu-misu lah atau sambat, itu harusnya disediain aplikasi atau PSE lokal. Udah dipersiapkan tuh, jadi misalkan kayak PayPal misalkan ya. Emang begitu. Emang itu masalahnya harus sih. Kayak mendukung kan katanya mendukung ekosistem digital itu yang lokal gitu. itu yang membedakan kita dengan China misalnya. Iya, jadi China begitu udah ketika diblokir, mereka memblokir Google udah punya siap, mereka. udah ada gitu. Jadi memblokir Facebook mereka udah punya sementara dirinya kita sendiri. problemnya dari dulu ya, kita itu selalu ngomong paling jago blokir A, blokir B, blokir C, tapi nggak ada alternatifnya, nggak ada. Banyak lah yang kayak gitu, ayo blokir Facebook gini-gini. Emang setelah Facebook tutup lu yakin mau pakai apa gitu?
jangan gitu ya, WA ditutup. Mau yakin Iya, kita sebenarnya benar. memang ada beberapa aplikasi lokal ya. Cuman kan Nggak powerful ya. nah, Iya. gue yakin Kominfo juga nggak pakai itu Iya. buat ngomong. Memang Iya. Ya kan? Gua Emang pasti ya. ini masalahnya sangat kompleks sih. Maksudnya seharusnya pemerintah tuh sebelum merilis kebijakan ini punya mitigasi lah dari sisi, karena kan banyak sekali UMKM kita yang sangat tergantung dengan Instagram, Nah. TikTok, dengan WhatsApp untuk Ya. jualan. Jadi ketika mereka itu diblokir ya nggak bisa ngapa-ngapain Ya. mereka kayak gitu. Jadi memang satu udah makanya itu kesannya memang kesannya dadakan gitu Iya. kan, padahal memang 6 tahun itu menurut gue panjang. Iya. Begitu udah tiba-tiba press con berpari mau kan press con Baru dulu ya. gebrek-gebrek. Baru jadi kesannya kan lu nggak udah main blokir tapi nggak ada cadangan, ya lu wajar diserang sama netizen gitu. Oh tiba-tiba diblokir. Terus juga lucunya lagi nih ya, kita selalu nggak ada ketegasan. Jadi dalam arti lo kan tanggal 20 tuh harusnya diblokir. Iya. Ya mungkin masih ada beberapa yang bisa dibuka. Iya. Betul. Terus malah akhirnya nih contoh ya untuk kasus si PayPal sendiri ya gue seneng sih akhirnya diperpanjang. Iya. Tapi kok kalau mau tegas kan sebenarnya udah Iya. tutup aja gitu. Terus juga kayak ada beberapa website yang itu juga masih pada bisa. Iya, saya masih belum jelas tuh kriterianya apa gitu katanya loh. gini, lebih Karena kan- lucunya lagi. Karena kan kalau misalkan traffic atau apa, kenapa cuma 7 ya? 7 yang diblokir, sementara pasti banyak banget yang gede-gede dan masih bebas gitu. Iya, Itu iya. kriterianya nggak jelas gitu. Uangnya dari mana? Enggak, misalkan kalau misalkan sistemnya nggak tahu nih apakah sistemnya whitelist atau blacklist gitu. Nah. Nah itu dia perlu jelas, Itu- diperjelas jadi, deh itu. Kalau artinya sih gini, pemblokiran itu nih dalilnya lagi ya, Iya. gue baca itu pemblokiran itu ternyata katanya pemblokiran bertahap. Iya. Jadi ada sanksi ada berarti jalur administrasi, ada surat teguran, Iya. ada nih baru diblokir. Iya. Itu menurut gue makin ngaco lagi, lo 6 tahun itu ngapain Terus, gitu kan? Nih apa dendanya berapa itu kan Iya, belum iya. belum jelas juga ya. Makanya, Memang tidak ada aturan denda. Nah itu Di Permenkominfo itu tidak ada aturan denda. Terus Tapi kenapa disebutkan kemarin- ada denda. Iya, sebenarnya kalau mau misalkan gini ya, kalau misalkan kan katanya tujuannya adalah biar kita Pendataan. itu bukan Rapi ya? lebih masa data rapi oke, Administrasi. tapi lebih kaya tuh apa ya, biar kita itu ekonomi digital lokal itu lebih tumbuh lah. Iya, iya. Ibaratnya kayak gitu, lebih kayak tumbuh. Tapi kan masalahnya lu selama 6 tahun itu seharusnya dimanfaatin untuk ya kan membina, Bikin sistem yang bener ya, lah ya. membina startup lokal atau apa yang bergerak ke pembuatan aplikasi atau PSE yang memang lagi dibutuhin sekarang nih kayak Iya. Facebook buat sebagai alternatif gitu. Maksudnya gini, Cina aja bisa, kenapa Iya. kita enggak gitu kan? Sebenarnya kan gue yakin orang Indonesia itu banyak yang lebih pintar malah gitu kan. Bisa. Iya. Ya cuman dihambat regulasi mungkin, terus sama ya itu dia pembinaan talentnya tuh nggak ada. Lemah, ya. Menurut gue Iya. nggak terlalu. Ya makanya Kominfo itu mirip kayak Bapak Wapres ya. Yang diam-diam tiba-tiba Sekali bergerak langsung Sekali bergerak. suhu gitu. bukan suhu juga. Sekalinya bergerak tiba-tiba kok Meresahkan gitu. warga tuh langsung mikirnya gini, Ribut, gitu. siapa lu? Tiba-tiba kok gitu. Iya. Enggak, kalau secara kita ngobrolin Kominfo sendiri, Kominfo sendiri itu cukup problematika. Blokir paling cepat. Blokir bokep cepat. Walaupun bisa dibuka pakai DNS atau VPN. Iya. Lo masuk cara lo itu yang Tapi kalau security Enggak juga sih, tapi oke. Sepakat. Nah, terus abis itu yang paling sangat mengganggu itu adalah ketika email. Email juga dikeluarkan sama Kominfo juga. sebenarnya itu udah lama sih. Nah. Dari TKDN juga bermasalah. TKDN bermasalah. Dari registrasi Pokoknya- prabayar tuh yang lama banget tuh bermasalah juga. Jadi emang Kominfo banyak itu ini udah ya, Sudah biangnya problematika. sepak terjang itu cukup cukup panjang Iya. lah. Maksudnya cukup banyak untuk urusan tarik ulur regulasi. Iya. Googling aja deh, tarik ulur Kominfo itu banyak banget regulasi itu yang terkait Iya. terkait peraturan segala macam tuh yang ini jadi enggak ibaratnya sering gitu. Bahkan ya kita pun juga sebenarnya gini Bang, sebenarnya oke lah gue ngakuin bahwa PSI ini sebenarnya nggak terlalu krusial ke gue sih. Iya. Maksudnya gitu, maksud gue nggak tahu, justru yang paling krusial itu adalah sebenarnya benar untuk yang masalah pelindungan data pribadi. Iya. Itu harus Kominfo itu rapihin banget lah, itu udah paling. Terus sama satu lagi
yang masalah ini registrasi NIK itu buat SIM card. Iya. Itu gua sampai Iya. sekarang ngerasa nggak ada gunanya karena modus-modus penipuan berbasis nomor selular Iya. itu masih banyak. Iya. Gua Recycle nomor juga Ya. sebenarnya ya recycle nomor itu juga banyak. ada. Terus yang Maaf ya Po, enak soalnya Bobo. Jadi kan ini apa? Sekarang kan zamannya analogi nih. Kemarin kan ada di Twitter ada yang menganalogikan tukang bubur dia nggak boleh masuk karena apa? Sebelumnya boleh, kemudian ada peraturan dari satpam, dia nggak boleh masuk. Itu sebenarnya kan analogi dari PC sekarang kan. Iya. Termasuk yang Pak Sam dia tuh analoginya apa kemarin? Permainan. Bertamu, Oh, enggak itu bertamu. bertamu, Kirain bertamu, permainan. bertamu ke rumah. Jadi tadi yang dibilang Sari tadi, jadi ada aturan nggak boleh pakai pakai sendal macam-macam itu. I know. Nah, saya pun ingin bikin analogi juga sih. Kominfo tuh dia bikin aturan tuh kayak rumah nih, bangun rumah. Dia tuh yang dibangun tuh bukan pondasinya dulu nih. Tapi dibangun dia apa? Dindingnya. Iya. Terus yang apa? Benar. Yang pintu gitu. Tapi intinya yang core-core-nya tuh dia justru Iya. nggak Tidak diprioritaskan jadi. padahal Fondasi-fondasinya seharusnya itu ketika dia. ketika pengen bangun sesuatu biar kuat itu strukturnya harus kuat Iya, dulu iya. gitu. Strukturnya itu kalau menurut saya itu PDP itu sangat penting tuh Satu, karena di kalau GDP menurut di saya. Eropa itu juga utama kan. Terus keamanan data itu termasuk ya tadi security macam-macam Ya, itu. itu hak asasi manusia Iya, juga kan. ah, ah, ah. Manusia. Terus Makanya- konektivitas Konektivitas. itu juga penting banget. Nah itu konektivitas yang berhasil tuh di sisi swasta. Jadi sisi misalkan operator itu dia berhasil, tapi ketika dari si apa namanya Kominfo misalkan kayak Bakti Kominfo dia bikin apa namanya target berapa BTS itu gagal, dia nggak sesuai target lah gitu. Jadi kayak yang dari pemerintah tuh nggak tahu kenapa. Iya. Gagal gitu. Banyak proyek-proyek yang Jadi kayak proyek data apa center namanya kan pilar-pilarnya gitu. tuh nggak kuat gitu loh, kayak Iya. gitu. Iya. Nah, buzzer seperti itu. Bela dong buzzer. Yang dibangun atapnya dulu, terus dindingnya dulu, tapi ininya pondasinya nggak kuat gitu loh. Iya, iya. Makanya sekarang berantakan, kalau menurut saya sih. Buzzer rap diem aja. Ya enggak mungkin kan setiap membuat regulasi pasti Ada pemerintah selalu melibatkan diskusi dengan publik termasuk asosiasi-asosiasi. Udah pasti itu, udah pasti ada Udah kayak gitu. pasti. Gila segala Jadi macam. itu ini. Iya. Cuman nah itu dia. Kenapa Cuman ini inti? asosiasinya cuma masuk ke Kenapa catatan doang. kenapa bukan yang prioritas dulu yang Nah, benar dipentingkan iya, gitu loh. itu. Dibenerin yang inti, nggak usah terlalu banyak regulasi, tapi yang inti-inti dulu dibenerin. Jadi nanti ketika ada menteri berikutnya atau berikutnya itu ada, tinggal nerusin yang cabang-cabangnya dulu kayak gitu. Ya buat gue sih ya itu dia yang penting itu kan perlindungan data sama yang satu lagi tuh yang urusan cybercrime Iya, itu security ya, gitu. perlu Iya. diperbaiki kita tuh jangan dikit-dikit orang nongolin ini langsung dipanggil ya kan nongolin ini panggil tapi Kan kalau di blur kalau di tapi TV. tapi kalau urusan-urusan yang lain-lain gitu kayak ya ampun ini jujur ya seberapa sering sih teman-teman mungkin ngalamin ya di Facebook timeline tolong ini bukan nomor saya gini-gini tapi mengatasnamakan saya itu sering banget banget. setiap hari dia juga pernah kena kan Pernah. Bang? Nah Saya 2 kali atau 3 kali. iya tuh bayangin aja seorang Bambang gitu ya yang maksudnya termasuk public figure di dunia teknologi itu berkali-kali kena gitu apalagi rakyat jelata kan maksud gue gitu kan dan itu sering Bang sampai sekarang pun Iya. juga kita masih sekarang lihat di Facebook itu ada kan teman-teman tolong dan itu kok kenapa Kominfo itu gue bingung deh dan lucunya lagi bukan cuma maksudnya beberapa malah ada sampai kasus pejabat ya banyak juga yang kena kayak Iya. gitu kan tuh menurut gue ini gimana sih negara sebenarnya kan kalau mau pemerintah mau menindak pelaku itu tapi nomor itu ada Iya. nikah cek gitu Sebenarnya sih kalau misalnya ya Woi, buzzer si ngomong. PSE-nya itu bekerja sama dengan baik gitu maksud gue udah sih lu daftar aja udah gitu itu nggak bakalan rame kayak Iya, begini. Tidak semudah itu. implikasinya luas karena Iya. setiap perusahaan itu udah punya polisi masing-masing tuh, termasuk kerahasiaan data. Jadi mereka kayaknya ya takut kalau nanti daftar itu mereka ada kewajiban harus nyuruhin data macam-macam. Walaupun kalau menurut Kominfo kemarin nggak bisa semudah itu. Kalau saya kemarin bilangnya untuk akses ke data pengguna itu harus dari kepolisian atau dari kehakiman yang ketika itu ada korupsi atau dari terorisme atau pencucian uang kayak gitu. Tapi kita nggak tahu sih karena apa namanya sering kejadian juga di Twitter kemarin ada yang ikut apa namanya kan ada space Iya, kemarin ada Twitter blokir Space. Kominfo ada yang ngomong bentar aja langsung diserang tuh langsung tahu nomornya langsung tahu
nomor ini alamatnya iya. bla 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 bla. Jadi itu Iya. siapa coba gitu. Iya, Itu kan iya, yang bisa itu kan sampai kayak punya akses kayak gitu iya. kan pasti bukan orang biasa ya. Iya. Jadi habis ini Gitu. saya harus private akun saya. Berapa dulu lah seminggu. Private seminggu ya. Jangan di-doxing ya. Nama akunnya enggak, jadi pokoknya sebenarnya gini ya. Kalau misalnya tadi sebenarnya ada benar juga nih. Gue agak mendukung Saring ya. Ibaratnya juga si PS itu juga sebenarnya harus patuh sih. Iya. Iya, Pak. Gue balik lagi. Kalau setiap perusahaan Iya. Indonesia itu saya Iya. setuju. Sebagai perusahaan yang punya good governance ya, tata kelola perusahaan yang bagus itu kan pasti dia patuh sama hal Iya. gitu lah. Bahkan saya gemes nih Facebook yang udah Nah, lama banget ternyata udah dia belum lama, punya PT di nah, Indonesia. itu kan Itu dia waduh. pengguna Facebook modal itu. Iya. Nah, itu Dia nyari duit di sini ya, tapi mereka nggak bayar ini itu. sebenarnya gitu. kewibawaan negara itu dipertaruhkan Iya. sih. Dan menurut gue itu Iya. mereka yang badal-badal sebenarnya mencoreng muka Iya. negara sebenarnya gitu kan. Karena nggak Iya, dalam tegas hal ya. dalam hal ini kita kalau nggak sebenarnya gini, kita di posisinya dilematis ya menurut gue. Satu sisi kita kalau nggak bela pemerintah juga kesannya PSE itu nginjek-nginjek. Iya. Tapi misalkan kalau kita terlalu ini juga sebenarnya banyak hal krusial lain yang bisa diregulasi pemerintah. Iya. Apalagi nih si PSE ini kan 6 tahun ya, panjang juga gitu kan. Tiba-tiba blok kesannya kan Iya. memang dadakan dan kita Dadakan juga banget nggak ada kelihatan backup apa-apa kelihatan ya. banget dadakan banget. Iya, Dari kita- websitenya aja kayak gitu tuh. Nah makanya websitenya gue justru kaget gitu. Dan penerapannya pun juga kayak setelah tanggal 20 Iya. itu tanggal 21 masih ada yang bisa, malah Iya. masih ada tanggal 21 yang baru daftar. Iya. Itu kan lebih lucu. Bahkan ada yang daftar juga situs yang dalam kategori terlarang sebenarnya Iya. gitu. Kok bisa-bisanya gitu kan daftar. Itu yang hal-hal yang kayak gitulah. Kan itu permainan. Jadi gimana sih lu maksudnya pemerintah tegas lu mau ngomel-ngomel? Nah, Pemerintah mau Kan gitu. ngelonggarin Maksud lu gua- ngomel-ngomel juga. Dari posisi yang Emang kita itu, Bir, jadi sebisa mungkin salah. Saya mau sambat. Semua kebijakan itu salah. Jadi dilematisnya gitu. Kita satu sisi, gue bilang satu sisi kita negara kita tuh merasa di tangkangin lah. Gue yakin mereka juga nggak bakal berani sama negara adik kayak semacam Iya. negara maju lah kayak Amerika. Gue yakin mereka nggak berani. Iya. Mereka pasti tetap langsung daftar. Nah, sebenarnya pemerintah terus korupsi situ. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Ya kan? Pasti kan ada hal lain yang mungkin yaitu birokrasinya terlalu ribet atau apa, atau mungkin ada pungli ya seperti hal yang kita anggap normal itu kan kadang-kadang pungli itu udah hal yang biasa. Itu mungkin buat tahu juga. Bisa lah kalau itu ya bisa. Nah, itu Ya. di dasarnya juga di saat penerapan itu ada, kita nggak ada siapa-apa Iya. nih, wajar netizen ngamuk. Iya. Lu ibaratnya Facebook, gue yakin Nggak ada alternatifnya, belum Facebook disiapkan diblokir. alternatifnya. Gue bingung nih pengen posting apa. Sebenarnya gini, Masa kalau di- misalnya lu bilang kita nggak punya alternatifnya, itu nggak benar juga. Dulu waktu dulu pertama ada blokir-blokiran, lu tau nggak ada medsos yang mirip-mirip Facebook buat Iya, gue lokal? tahu. Terus ada lagi Ada instant kayak- message yang Iya. mirip-mirip Chat aja. WhatsApp. Ya, kayak Chat aja. chat aja dan catfish kalau nggak salah ya. Jadi Iya. Chat aja punya Telkom loh. maksud gua itu dia 6 tahun. Yang itu. kalau blokir munculnya satu website Itu Ujon beda lagi. itu placementnya sangat tinggi. Unique visitornya bagus sekali. Jadi itu dia 6 tahun itu harusnya yang Iya, aplikasi-aplikasi ini. gue mau Iya, ngelanjutin, iya, gue mau ngelanjutin tadi. Iya. Kan udah ada. Dulu ada, pokoknya ada platform-platform lokal lah yang bisa mengalahkan sih. Kayak sampai si Google juga ada kan Gue saingannya kan. download tuh sempet Lokal kan ada kan kalau nggak Nggak salah. ada. Ada Pakai kok. Bing itu. Bing Itu palsu itu. Iya pakai Bing. itu engine lokal tapi API-nya pakai Bing itu. Iya maksud gue. Iya, iya. Ketika lu ada yang lokal, Iya, iya. terus kenapa lu nggak bisa pindah kan? Lu nggak mau kan? Bukan nggak bisa, lu nggak mau kan pada. Gue jujur, gue waktu itu waktunya lagi itu gue sempet coba catfish ya. Gue lupa aplikasi catfish kalau nggak salah. IMQ, catfish, Ya, gue sempet tuh, tapi gue kayak orang sendirian gitu, gue nggak ada temen gue yang pada. Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Gue tuh kayak anjir, gue tuh sendiri Dari- kayak gak temen gue tuh kayak Dari terdeteksi. pemerintah juga dia juga mengarahkan ke situ pemerintah pun gitu. juga gini, ayolah mungkin bisa dimulai dari pemerintah nih, stop misalkan ketergantungan terhadap PSE. Iya. Wah, Ada dulu waktu Wah. itu tau nggak pemerintah tuh yang gue tahu ya. Ya. Dulu tuh yang chat aja itu karena dia punya Telkom. Hampir semua BUMN itu masuknya chat aja. Pakai Terus sekarang masih Pakai- nggak Pak? Terus kenapa nggak diterusin? ya itu
karena nggak ada dukungan dari kalian semua tuh masyarakat lokal. Apa aplikasi lokal? Minta aplikasi lokal pada kagak mau pakai. Ayo deh Dita. Tapi buat apa? Sama aja lu kayak dijajah sama asing. itu sosialisasinya nggak bagus po. Iya, Mesti itu masuk ibaratnya lu pakai gini lah, minimal lu pakai kayak misalkan lagi pada BA itu dari opa-opa Korea, pakai lah itu gitu, chat aja gitu. Saya pakai dulu belum zamannya belum ada, masih channel lah aja jangan. Nah, dulu Ya. K-pop itu dulu masih zamannya Suju Super Junior. Sujunya masih yang formasi 13 apa yang udah tunggal 7? udah 13 masih ada Hichel di situ. Lah ngapain jadi Ya udahlah. itu maksud gue, kenapa lu pada Iya. nggak dari awal mendukung si aplikasi lokal itu. Sekarang giliran kayak begini lu nyalain pemerintah lagi. Boleh. Ya kan? Boleh kita mendukung aplikasi pemerintah, boleh. Itu Cuman bukan pemerintah. Aplikasi lokal. aplikasi lokal, bukan pemerintah ya. Oke ya. Anak bangsa Ya. India. Bangsa India. Dipertegas lagi. Ya, oke lah, intinya ya semua problematik yang terjadi hari ini atau pekan ini ya. Ketubiran pekan ini. Nggak cuma pekan sih, udah Udah lewat. sebulan inilah. Puncaknya pekan Iya, ini. betul. Jadi kalau misal gue ya, karena gue disuruh pro pemerintah nih, gue bilang dari sekarang udah gitu loh, lu stop ketergantungan lu pada aplikasi asing gitu. Oke, sekarang kita Nggak mungkin. Tersusah saya menghubungi Om Cawir. kita sebenarnya kan gini kita nggak mungkin misalkan WhatsApp diganti lokal, kemudian Facebook lokal, kayak agak susah deh. Maksudnya Bukan agak susah, lu nggak mulai dari dulu. nggak gitu juga gitu. Soalnya gini, lu nyadar gak sih lu tuh Enggak. udah mulai di Enggak. sekarang lu udah mulai Nyadar. ketergantungan, akibatnya jadi balik ke zaman Belanda dulu. Ketika lo dijajah tapi dengan secara digital lo dijajahnya, jadi lo akhirnya tunduk sama yang aplikasi-aplikasi yang asing-asing itu. Jadi lo tunduk akhirnya karena itu buatan asing lo pakai, ngerasa lo takut FOMO gitu. Lo jadi pakai terus. Kan kita nggak Nomor rekeningnya masuk ya. kan nggak sesimpel itu, karena misalkan nih dari sisi handphone dulu kan banyak tuh handphone lokal. Dari ada Artfan lah, Evercost, Cross. Kenapa mati? Itu karena pemerintah juga yang matiin. Iya. Lewat TKDN macam itu gimana coba? Kayak gitu-gitu juga. Jadi banyak hal lah, nggak sesimpel itu gitu loh. Makanya sebenarnya di Indonesia banyak aplikasi yang sukses, tapi kita nggak mungkin bersaing dengan Facebook atau apa. Tapi kita bisa bikin misalkan Halodoc, Gojek, nah gitu-gitu. Jadi kita bermain di sisi yang pemain besar tuh nggak main di situ, kita justru kuat di situ gitu. Jadi itu salah satu. Bukan kalau tadi kan emang bukan ini. Sekarang eranya globalisasi, soalnya kita nggak mungkin kecuali kalau dibikin kayak Cina itu nggak apa-apa. Misalkan Indonesia benar-benar mengisolasi diri itu baru bisa. Iya. Tapi kan kita nggak bisa kayak gitu. Indonesia kita temennya di mana-mana gitu kan susah kayak gitu. Betul. Tiba-tiba Indonesia ditutup atau minimal Jakarta lah ditutup lah ya. Paling bingung, gue nggak bisa kesini lagi. Karena udah terlalu banyak juga yang pengen bikin Facebook killer. Banyak lah. Itu dari mana-mana ya. Dari luar negeri Kakao bikin apa gagal. Pet bikin apa itu gede banget juga gagal. Tapi bagus tuh. Contoh gue inget banget ya masalah pemblokiran boket-boketan aplikasi medsos segala macam. Lo inget gak mungkin dulu demo-demo yang ibaratnya ormas masyarakat lah, ormas yang bilang blokir ini, mereka tuh udah nyediain loh. Mereka tuh udah menyebutkan 5 aplikasi. Oh iya, ingat. Udah buat aplikasi pengganti Facebook. Tapi apakah ibaratnya pengikut dari ormas itu pakai itu enggak? Tentu tidak. Jadi maksud gue sebenarnya jujur. Dulu ada boykot Facebook ya. Nah itu gue sebenarnya dulu sempat boykot WhatsApp. Mereka tuh menyebut ada opsi pengganti. Iya. Ini aplikasi ini. Jadi ibaratnya bukan cuma ngeblokir tapi ngasih solusi. Masalahnya solusi itu nggak diterapin. Iya kan. Akhirnya balik lagi lu ke Facebook juga. Iya kan aturan nomor 1, solusi tanpa solusi. Enggak, karena ketergantungannya tuh udah tinggi. Ibaratnya lebih kayak gitulah. Ketergantungan udah cukup tinggi. Tapi misalkan kalau kayak gini ya, sebenarnya hal yang kayak ketergantungannya sebenarnya bisa diputus kalau memang aplikasi itu memang udah nggak ada. Contoh pet. Lu
pet itu di saat kita lagi sayang-sayangnya terus ngilang gitu kan. Ya itu kayak gitu kan. Pet itu kayak gitu, kita udah wah ini udah bagus, udah gini. Pet itu kesalahannya kenapa? Kenapa? Karena Punya bakri. karena terkena krisis lumpur gitu ya. Nah, intinya kita sepakat. Ketubiran pekan ini ya ada satu yang pro, ada yang satu yang kontra, ada yang sebenarnya ini emang bukan kesalahan pribadi dari sebuah lembaga negara dan bukan juga kesalahan murni orang Indonesia yang sudah terlalu global. Jadi apa? Salah semua. Salah semua. Biar adil salah Jadi semua. salah teman-teman gue. Iya, salah semua. Karena misalkan kayak Google tuh, kayaknya dia emang sengaja tuh ngolor-ngolorin waktu gitu. Iya. Karena pengen lihat nih dia punya bargaining position, dia punya user yang banyak. Ketika diblokir gimana nih reaksi dari user? Kan karena ketergantungan tinggi kan. Iya. Jadi santai-santai aja di belakangan Itu gitu. juga sebenarnya balik lagi ke aspek lebih kayak ke wibawa negara. Iya, benar. Menurut Itu gue dites tuh. Iya, ya, Pak. Mereka berani kan sama Israel kayak gitu. Gue kan nggak berani, ke Amerika nggak berani, ke Indonesia bodo amat gitu kan. Ya seperti itulah pokoknya lah. Kayak India tuh, dia blokir aja udah amat. Gitu. Ya blokir aja. Jadi menurut gue sih udah gini ya, udahlah stop, nggak usah memperpanjang riwayat tarik ulur lagi, pemerintah harus tegas. Bukan stop ngelem ya. Iya gitu. Stop ngelem. Iya, Minimal mandi. Iya. Minimal Maksud gue, dan jangan lupa prioritasin hal yang benar-benar penting banget gitu. Ya Betul. itu perlindungan data. Ya, termasuk cepet-cepetan yang lah. cybercrime itulah. Kalau yang gue gimana ya kalau ngomongin Iya. ya banyak ibaratnya kalau lo Pusat data nasional Iya. itu dibangun dulu ya. Iya, gitu. Jadi kita tuh kadang-kadang meributkan hal yang kecil tapi melupakan hal yang Iya. besar gitu kan. Iya. Ini kayak contoh kita ketubiran sekarang Even kita ini kan. even PSA pun PSA itu servernya di Singapura loh, nggak di Indonesia. Gimana tuh? Makanya, itu. Dan membuatnya pakai web hosting yang tidak terdaftar di PSA. itu kan lebih ironis Iya, kan iya, sebenarnya. ironis Pokoknya ironi lah. Aduh, Ironi. ya itu mungkin banyak yang harus diperbaikin lah. Ya. Banyak Ya, pihak ya. ya. Sepakat. Gitu ya. Dari sisi pengguna juga jadi ini juga bagus. Ya pokoknya kita Jadi lihat. pemerintah harus tegas ya. Enggak, ya. Tegas, Maksud gua- pasti. Maksud gue gini. Ya udah kan udah diblokir, itu tegas. Apaan kagak? Oh, bisa. gua. Masih 5 hari. Masih bisa. Oh udahlah mending. Oke. Kalau ngomongin ini panjang-panjang, ini sudah 1 jam dan Udah sejam. udah. Cepet juga ya. Masa Nggak sih? kerasa. Ini sudah 1 Kalau jam. ribut tuh nggak berasa. Pak. Memang Lama gitu kan. kami ini hanya meributkan satu isu Tanpa solusi. tanpa solusi yang kita juga nggak tahu. Kita mau percaya Kominfo itu akan mengeluarkan suatu solusi yang baik untuk kita, ya kita nggak tahu. Ya. Percaya. Kita pasti ya oke lah. kita memberikan kepercayaan. Kan ada tentu. hadisnya. Ya, memang. Percayalah pada pemimpinmu. Ya itu Jokowi boleh. maksudnya bukan. Dia kan yang ngomong ke Jokowi. Terus dunia ini hanya permainan. Ya. Nggak ada judi. Dunia ini hanya permainan dan Makanya nggak ada judi tadi. yang Domino ya, QQ lah. Domino QQ itu ya itu hanya main gaple. Enggak, kan nggak pakai duit. Kalau nggak pakai Kalau duit nggak jadi judi kan. kalau nggak pakai Iya, duit, oke. kalau pakai duit jadi judi. Kalau Oke. nggak pakai duit jadi. kita obrolan ini mungkin akan berlanjut nanti selanjutnya. Kita kan masih panjang. Pokoknya nih barang nih masih utuh ya. Barang Kalau di ini luar, masih utuh. Pas kameramen Jadi ini nanti ketika rekamannya udah berhenti, wah kita Hancur nih. ramai banget nih. Ntar. Wah, sini udah deh. Ini hancur nih, hancur. Hancur. Tapi biar lebih kompetennya, Sayang aja ada handphone pinjaman. mungkin setelah ini kami akan mencoba untuk berdiskusi lagi dengan praktisi-praktisi yang memang bisa menjawab kenapa sih kegelisahan masyarakat terutama tentang aturan PSE ini. Jadi untuk lebih lanjutnya jangan lupa untuk dengerin obrolan ini di mana? Di Gizmo Talk. Gizmo Talk juga sorry, ada. ini bukan Gizmo Talk. Kita kebanyakan acara. Jadi teman-teman pastikan nantikan Tubir Tekno berikutnya karena kita bakal menyajikan Sahabat-sahabat. Keributan yang lebih heboh dari ini. Keributan yang lebih heboh dan nggak ada ujungnya. Iya, Dan nggak akhirnya akan kalian juga ribut sendiri. Akan ada saatnya ketika kita ngegamparin cawir. Oke, gitu aja. Saya Aditya. Pevita Pierce. Cawir. Abang. Siap. Oke, kita Oke, semua. sudah ketemu lagi. Salam Subscribe, Tubir. subscribe. Salam tubir. Salam tubir.